Kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di Cirebon tahun 2016 mengungkap kesaksian Aep di persidangan sebagai orang yang menyaksikan pengejaran kedua korban oleh pelaku. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Andika Pratama mencoba menelusuri dan mengilustrasikan lokasi kesaksian Aep. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Dari tahun 2016 lalu hingga sekarang, keterangan dari beberapa saksi masih menjadi sorotan. Adapun kesaksian dari Aep dan juga Deden, di mana dia menyebutkan bahwa mengingat jelas bagaimana ciri-ciri dari kendaraan sebagai barang bukti pada malam hari. Lantas, bagaimana keadaan dari TKP Jalan Saladara pada siang dan malam hari? Berikut penelusuran saya. Dua saksi yang jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah Aep dan temannya Deden. Dalam kesaksian mereka dapat melihat jelas ciri-ciri motor dan tanda nomor kendaraan bermotor milik gerombolan geng motor malam itu. Namun sayangnya, Aep dan Deden tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pada kasus 8 tahun silam. Menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya. Dalam berkas salinan putusan sidang tahun 2017 lalu, Aep dan Deden bersaksi bahwa dirinya melihat dua orang yang berboncengan motor yakni Vina dan Eki melewati Jalan Saladara. Tepat di depan SMP 11 Cirebon, mereka melihat segerombolan geng motor melempari dan memepet Eki dan Vina di malam hari 27 Agustus 2016, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam kesaksian, Aep dan Deden melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter, tepatnya dari warung kopi dan fotokopi. Kami mencoba melakukan penelusuran ke lokasi kesaksian Aep dan Deden di Jalan Saladara, Cirebon. Kami akan mencoba membandingkan lokasi itu dengan keadaan beberapa tahun lalu. Kami mengecek melalui aplikasi Maps bagaimana penampakan lokasi tersebut di tahun 2015 hingga 2017. Dari penemuan kami, hanya ada warung fotokopi di samping tempat cuci mobil motor. Tak ditemukan warung kopi. Untuk memperkuat temuan, kami juga bertanya kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari lokasi kesaksian Aep. Pemilik warung menyebutkan tak ada warung kopi yang berdekatan dengan warung fotokopi di tahun itu. Pemilik warung mempertegas wilayah itu minim penerangan dan sepi pada malam hari. Ibu, saya mau nanya ini kan apa? Dulu kalau itu di sini di depan itu yang ruko itu ada warung fotokopi, terus ada warung kopinya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Khusus fotokopi, jual buku-buku, alat tulis, itu aja. Kalau warung kopi di sini di mana? Paling dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga di sana di dekat lampu merah, itu yang punya Madura. Jauh. Jauh. Ada berapa meter ke sini? 200-300 meter? 200-an kalau nggak salah, dari sini lampu merah paling juga 200. 200 ya? Nggak jauh. Nah, kalau misalnya tuh kalau di sini warung-warungnya itu buka sampai jam berapa sih, Bu? Jam sore, nggak ada yang sampai malam. Nggak ada sampai malam? Nah. Untuk memastikan kesaksian Aep dan Deden, kami kembali melakukan penelusuran malam hari. Sekarang sudah malam, saudara, dan saya berada di Jalan Perjuangan. Disinilah di mana dari kesaksian Aep ini menyebutkan bahwa dia melihat secara langsung bagaimana Eki dan juga Vina dipepet oleh segerombolan orang yang nongkrong di arah sana, di belakang di depan SMP 11 Cirebon. Nah, dari kesaksian Aep yang tertuang dalam berkas pengadilan memang menyebutkan bahwa saat itu, malam kejadian, dia sedang nongkrong dengan temannya Deden di warung kopi dan juga ada warung fotokopi seperti itu. Jika kita melihat kembali ke tahun 2015, ke tahun 2016, bahwa di sebelah kiri saya ini, di ruko yang sekarang ini memang ada warung fotokopi, namun tidak ada warung kopi kalau kami melihatnya. Namun pada kesaksian Aep dalam berkas persidangan menyebutkan bahwa
ada warung kopi dan juga ada warung fotokopi. Nah, di sini kami juga akan mengilustrasikan bagaimana Aep dan juga Deden melihat dari Vina dan juga Eki ini dipepet, dilempari oleh segerombolan dari geng motor. Nah, dapat dilihat saudara ke arah sana sekitar 50 meter dari tempat berdirinya Aep, di tempat saya berada ini, tempat saya berdiri sini, mengarah ke sana. Dapat dilihat kami ilustrasikan dengan ada motor yang menghidupkan sernya sebelah kiri. Kita anggap saja itu adalah Vina dan juga Eki, dan juga di sana ada segerombolan geng motor yang tentunya yang disebutkan oleh Aep di dalam berkas persidangannya. Kita melihat ke sebelah sana, saudara. Kita lihat hanya ada satu penerangan, hanya ada satu lampu penerangan di sana. Dan kalau misalnya kita melihat juga ke tahun 2016, memang penerangan hanya ada satu. Dan kita melihat ke arah sana, saudara, kalau jalanan ini memang kurang penerangan, gelap. Kalau misalnya kita melihat dengan mata telanjang, kita bakal bisa melihat ada motor di sebelah sana, ada orang di sebelah sana, namun kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana ciri-ciri motornya, bagaimana nomor plat motornya, dan juga siapakah orang yang ada di sana. Tapi dalam kesaksian Aep dan juga Deden, teman dari Aep ini menyebutkan bahwa dia bisa melihat secara jelas nomor kendaraan motor dan juga ciri-ciri motornya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang ada di sana yang sejauh 50 meter dari tempat dia berdiri. Aep bersaksi bahwa dirinya melihat dengan jelas ciri-ciri motor, tanda nomor kendaraan, dan wajah pelaku malam itu, namun tak mengetahui nama mereka. Aep dan Deden ini sudah memberikan keterangan, dan keterangan mereka ini sudah ingkrah di persidangan beberapa tahun lalu. Namun, Aep ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sedangkan kesaksiannya menjadi salah satu pertimbangan pada putusan pembunuhan Vina dan juga Eki. Apakah polisi kembali akan menguji kesaksian mereka? Masnina Mawati, Andika Pratama, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Sementara kakak Vina, Marliana, mengaku bingung karena banyak saksi yang kini bermunculan. Padahal 2016 lalu saksi-saksi ini sangat minim ditemukan, termasuk juga dengan informasi. Nah, sementara penasihat hukum Peggy Setiawan protes mereka belum menerima salinan BAP dari polisi. Kakak Vina, Marliana, mengaku tidak mengenali Liga Akbar yang diperiksa kesaksiannya karena di persidangan ikut disebut dikejar oleh geng motor bersama Vina dan Eki. Marliana menyebut banyak saksi yang dulu tidak pernah ada di persidangan, tetapi banyak bermunculan saat ini. Justru ini ya, saat dulu, proses dulu itu saya mencari informasi itu minim. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar. Mungkin termasuk dia juga gitu. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah, ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Saya tahunya hanya teman-teman yang di rumah. Saksi lain pun bermunculan. Salah satunya seorang satpam yang mengaku menolong korban Vina dan Eki 8 tahun silam. Seorang warga bernama Suroto menyebut dirinya menemukan kedua korban dengan jarak berjauhan di TKP. Suroto melihat pria yang diduga Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan. Sementara ia mengaku perempuan yang diduga Vina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Saat menemukan keduanya pertama kali, Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. Yang paling bawah, laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter, ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu? Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya
lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit, motor tidak apa-apa, tapi banyak luka, ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besot-besot, bleret dan patah, ya Mak ya. Itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak habis disiksa, dipukul, di apa gitu. Hingga kini, polisi terus mendalami peran Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti. Sementara itu, penasihat hukum Peggy tengah mengupayakan upaya penangguhan penahanan dengan mendatangi Polda Jawa Barat. Tim penasihat hukum Peggy juga mempertanyakan salinan berita acara pemeriksaan atau BAP Peggy yang belum diberikan oleh penyidik Polda Jawa Barat, termasuk rencana tes psikologi untuk keluarga Peggy. Yang ada nih bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Ini ada informasi dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama, bahwa hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini, berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Peggy. Ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah, itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu selama itu memang prosedural. Meski telah berlalu 8 tahun, polisi perlu mengungkap kasus pembunuhan Vina secara transparan dan ilmiah berbasis sains untuk keadilan bagi keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah ini kami punya informasi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut jika program tabungan perumahan rakyat Tapera belum siap, maka tak perlu terburu-buru melaksanakannya.